Apa nih artinya yang pertama? Anda bisa mengartikan? Mengerti. Pengetahuan. Acknowledge your fear. Fear. Rasa takutmu. Aku ya, jadi yang pertama itu kita harus mengakui dulu ketakutan kita. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui bahwa rasa takut atau gugup gitu ya, itu adalah bagian dari hal yang normal gitu ya, normal sebagai manusia, itu adalah hal yang wajar. Maaf ya ibu ini rada batuk juga sih soalnya qadarullah ya, jadi maaf kalau agak ngos-ngosan. Nah, jadi kita sebagai calon guru gitu ya, apapun walaupun sudah menjadi guru atau mahasiswa gitu ya, kita seperti merasa cemas ketika harus berbicara depan anak-anak gitu ya, atau di depan orang tua gitu, yang misalnya ketika orang tua datang gitu ya, beliau ingin melihat kemampuan atau kemajuan anak-anaknya gitu seperti apa gitu. Kadang kan ada di kita yang padahal wali murid itu yang datang cuma sekitar 2 atau 3 gitu, yang ngintip 2 atau 3, atau mungkin biasanya sih maksimal 5 lah ya, paling banyak itu biasanya. Nah itu aja kita udah gemeteran, udah grogi gitu ya. Nah padahal orang tua itu hanya sekedar ingin menanyakan gimana sih perkembangan anaknya, gimana sih kemajuan anaknya gitu ya. Nah kalau orang yang tidak membiasakan dirinya untuk ngobrol atau untuk berbicara gitu ya di depan orang, ini pasti akan berat rasanya, akan ada rasa takut, rasa gugup gitu ya. Nah ini adalah hal yang normal gitu. Nah ketakutan ini mungkin datang dari perasaan takut yang tidak bisa menyampaikan materi atau tidak bisa menyampaikan dari proses perkembangan si anak itu dengan cara yang baik, dan adanya rasa khawatir nanti orang tuanya justru malah balik menyalahkan gitu ya, atau mungkin ada orang tua yang tiba-tiba protes gitu ya, atau mungkin ada orang tua yang nggak mau menerima apapun yang kita sampaikan ke mereka gitu. Jadi kita udah langsung adanya rasa takut itu gitu. Dan kita juga mengakui kalau ketakutan ini adalah langkah pertama kita untuk menghadapi dan mengurangi kecemasan itu tadi. Nah, jadi ketika kita mengakui rasa takut itu tadi ya, nah kita tidak membiarkan ketakutan ini menguasai. Jangan sampai dia menguasai diri kita gitu ya. Jadi kita beri izin ke diri kita sendiri untuk merasa cemas, tapi tidak membiarkannya menghalangi untuk kita menjalankan lebih percaya diri gitu, gitu ya. Dan kita mengakui ketakutan ini juga memberi kita kesempatan untuk menghadapi dengan cara ini tepat lagi gitu. Jadi misalnya nih, jika kita merasa takut gitu ya, tidak bisa mengelola kelas gitu dengan baik gitu ya, atau khawatir dengan reaksi orang tua, jadi cobalah untuk mengingat diri kita kalau kita tuh udah mempersiapkan diri kita dengan cara yang baik, dengan kondisi yang baik. Nah jadi seperti sebelum mengajar gitu ya, misalnya sebelum menghadapi anak-anak, atau kita memberikan ketika kita ingin memberikan presentasi kepada orang tua gitu ya, nah kita bisa mengatasinya dengan diri sendiri. Kita sampaikan ke diri kita, aku nih ngerasa gugup nih, saya ngerasa gugup, tapi ini normal kok gitu. Saya udah prepare juga kok gitu ya. Jadi kita menyemangati diri kita sendiri. Setelah kita mengakui, kita dorong diri kita untuk bisa gitu. Kita jangan kita blok ya, jangan kita blok mental kita. Setelah kita mengakui, kita semangatin.
oh saya bisa kok, karena kemarin udah prepare, kemarin udah banyak baca, kemarin udah melihat nih semua perkembangan anak-anak. Jadi ketika berhadapan dengan orang tua udah tahu kok gimana cara mau menyampaikannya. Nah begitu ya yang pertama. Lalu selanjutnya add confident ya, itu apa artinya? Apa? Terlihat percaya diri. Terlihat percaya diri, Bu. Oh ya maaf ya. Ya, yang kedua kita bertindak percaya diri. Nah, setelah kita mengakuinya tadi, ya kita bertindak percaya diri. Jadi meskipun nih kita ngerasa gugup itu tadi ya, percaya, dengan kita merasa percaya diri, ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi rasa grogi kita. Nah, percaya diri dalam berbicara itu ya, itu bukan berarti kita harus merasa tanpa rasa takut ya, atau merasa tanpa adanya rasa cemas gitu, tapi lebih ke gimana kita menunjukkan ke orang lain dan kita meyakini, memberikan keyakinan ke orang kalau kita bisa nih memberikan kesan yang positif gitu ya, kesan yang positif ke audiens atau ke anak-anak gitu ya, ke orang tua atau mungkin ke teman di kelas ya, ketika kita mahasiswa gitu. Nah, terus juga sebagai guru kita akan menjadi teladan anak-anak tentunya ya. Nah, anak-anak ini akan sangat sensitif dia terhadap emosi orang dewasa. Jadi emosi orang sekitarnya yang yaitu kita gitu. Nah, jika kita melihatkan ke anak itu kita ini percaya diri, mereka, si anak-anak ini tentu akan merasa lebih tenang dan dia akan mengikuti instruksi, dia akan mengikuti arahan yang kita sampaikan dengan cara yang lebih baik gitu. Nah, untuk menunjukkan sikap percaya diri itu ya dengan cara berdiri tegak ya, tapi tidak kaki dengan cara yang rapat, kakinya dijarakin mungkin agak sejengkal, tidak ngangkang juga kakinya gitu ya. Terus juga dengan cara menjaga kontak mata dengan anak-anak, terus dengan senyuman ya. Dengan senyuman ini juga akan memberikan emosi yang baik gitu dengan orang yang melihatnya, dan ke kitanya pun juga kepengaruh juga, kita jadi ikutan lebih berenergi gitu ya, lebih lebih pede lagi kalau menurut ibu ya. Itu karena ibu udah sering banget gitu ngerasain itu. Oke, selanjutnya silakan, apa artinya channel nervous energy? Energi gugup pun. Energi gugup pun. Gimana? Kalau energi gugupnya kenapa? Kenapa energi gugupnya? Channel apa? Menyalurkan ya, Bu. Ya, salurkan ya. Ya, channel nervous energy. Jadi kita menyalurkan energi nervous kita itu tadi, energi gugup kita tadi. Jadi energi gugup ini bisa menjadi hal yang mengganggu banget ya gugup ini. Semuanya dia jadi keganggu semuanya. Coba apa yang keganggu? Dari napas kita diganggu ya, terus jantung, terus apa lagi yang terganggu selain napas sama jantung kita? Tangan yang keringat dingin gitu ya. Terus kayak suara nggak hilang gitu.
ya kakinya gemeteran gitu kan, semuanya kan, ya, semuanya mengganggu semuanya. Energi gugup ini itu sangat mengganggu, dan itu eh, kalau dia tidak dikelola dengan baik, nah ketika kita merasa cemas, nah tubuh memproduksi hormon stres itu tadi, ya hormon yang kemarin apa, ada seperti adrenalinnya gitu ya, yang dapat meningkatkan ketegangan fisik kita gitu. Jadi kalau kita apa ya, kalau kita menahan gitu ya, atau mencoba eh, menghilangkan energi tersebut, ya salurkan energi itu dengan kegiatan yang lebih positif gitu. Apalagi kita sebagai guru ya, cobalah kita memanfaatkan energi gugup ini dengan membuat kegiatan yang lebih 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 hidup gitu, lebih hidup dan menarik. Misalnya dalam kegiatan bermain gitu ya, atau apa ya, selain bermain, ya lebih banyak bermain lah ya, bermain dan belajar bareng anak-anak gitu ya. Dan kita menyalurkan rasa gugup itu menjadi hal yang semangat, lebih memberikan rasa semangat kita lebih besar ke anak-anak. Terus juga dengan cara gerakan kita ya, gerakan tubuh kita, gestur tubuh kita gitu, kita lepaskan gitu. Sama kayak ya ketika kita grogi, kita kan suka ngalihinnya tuh, kalau ada anak-anak yang bisa bantu ngalihin, kita kan langsung fokus ke anak itu kan. Nah itu cara kita untuk mengeluarkan energi itu tadi. Nah kita jadi ikutan dengan anaknya gitu. Nah setelah itu kan rasanya ngalir gitu ya, ngalir aja gitu jadinya setelah kita mengeluarkan energi gugup itu tadi. Nah ini akan meningkatkan keterlibatan kita ke anak-anak, membuat membuat mereka itu merasa lebih terhibur tadi. Terus kalau contohnya apalagi ya, saat kita inilah ya, memimpin kegiatan bermain di kelas gitu ya, ya menyalurkan energi gugup itu dengan ekspresi ya, mengeluarkan ekspresi wajah gitu kan. Ada ya beberapa bermain dan belajar ya, ekspresi wajah, senyum, bahagia, ketawa begitu lah ya, atau berbicara dengan menirukan suara apa gitu yang lebih membuat anak bersemangat. Nah ini bisa juga bisa dengan tambahan gerakan-gerakan tangan atau dengan lompat kecil. Nah ini juga insya Allah kan membantu kita untuk mengeluarkan energi gugup itu tadi, dan akan menambah rasa semangat sih insya Allah ya. Tuh. Oke, selanjutnya simulate setting at home. Apa? Ya, simulasikan situasi ketika kita ingin berbicara depan orang itu di rumah gitu. Jadi kita berlatih dulu sebelum kita tampil di depan audiens gitu ya. Misalnya kita minggu depan kita diberikan amanah oleh kepala sekolah untuk menyampaikan satu materi parenting gitu ya di depan wali murid. Nah kita ya berlatih dulu, kita mencari dulu materinya, kita pahami dulu, kalau perlu kita cari ya kita tanya ke teman-teman yang kira-kira paham atau enggak gitu ya dengan materi itu, kita minta koreksi dulu materinya. Nah setelah itu baru kita ya bicara di depan depan keluarga gitu, orang yang ada di rumah lah ya. Ya namanya simulasi situasinya di rumah gitu. Itu tujuannya untuk mengurangi rasa gugup itu tadi. Sering-sering berbicara depan kaca gitu ya. Kita mensimulasikan situasi ketika kita berhadapan di depan banyak orang gitu. Tujuannya supaya ya inilah ya, biar lebih siap. Kita mencoba berlatih berbicara gitu ya. Terus melalui simulasi ini dia itu insya Allah
apa ya, akan membantu kita untuk mengendalikan kelas begitu tadi. Atau kita juga tanyakan ke rumah, kan biasa kalau keluarga suka belak ya. Jadi jangan, ya intinya sih jangan baper ya ketika kita ada koreksi gitu. Jadi minta ke keluarga, anggota keluarga di rumah, apa yang kurang gitu, mana yang perlu dikoreksi ketika kita berbicara itu, apa yang perlu diarahkan gitu. Jadi kita minta ininya gitu, minta sarannya. Jadi kalau kebanyakan sih ya, kebanyakan kalau koreksi dari keluarga itu lebih jujur gitu sih. Karena kalau sesama kawan kan masih mempertimbangkan, masih jaga perasaan kan. Tapi kalau sama keluarga gitu, ya entah sepupu lah atau tante, om gitu ya, yang lagi di rumahnya rame gitu. Nah itu koreksinya lebih jujur, walaupun lebih menyakitkan gitu ya. Iya. Tapi kalau tujuannya untuk membangun, ya memang begitu sih. Kan kalau untuk bangun rumah kan kita harus capek-capek dulu kan. Nah jadi ya kalau mau yang dibentuk lebih baik, ya gitu sih. Harus mau ini tahan-tahan dulu. Oke, selanjutnya ask friend to be practice audience. Apa nih? As friend, Minta teman untuk menjadi teman kelas di teman kelas latihan. ya. Ya, jadi I'll ask friend to be practice audience. Jadi kita minta teman untuk menjadi audience. Jadi ini kalau di mata kuliah di micro teaching 1 mungkin semuanya sudah begini kan, saling menjadi audience kan satu sama lain kalau nggak salah, ya nggak? Iya Ibu, betul. Ya, nah ini udah latihan dong, kalau udah latihan awal kan di sebelumnya. Ini dengan kita berlatih di depan teman, ini adalah salah satu cara untuk mengurangi rasa gugup itu tadi. Jadi ya apa ya, apalagi kalau teman yang memang satu frekuensi sama kita, satu circle, maksudnya kalau kita itu memang bidangnya di guru TK gitu ya, dia kan tahu tuh bagaimana berhadapan dengan maksudnya berhadapan dengan wali murid, dengan anak-anak gitu ya. Jadi kalau yang sama-sama guru PAUD, jadi dia bisa mengarahkan, oh kalau saya tuh kayak gini, kalau gini gitu ya. Jadi saling mengoreksi gitu. Nah ini juga bisa membantu. Dan jangan pernah ini sih, kalau memang kita ingin berkembang ya, ingin bertumbuh lah ya, bertumbuh jadi lebih baik, jangan pernah sungkan untuk minta tanya ke teman, minta koreksi gitu. Tapi teman yang memang benar-benar ingin bareng-bareng bertumbuh ya. Kadang ada juga teman yang ini ya, semoga tidak di kelas ini ya, ada teman yang ketika kita sudah minta tolong, minta diarahkan, tapi malah tiba-tiba pura-pura sibuk gitu kan, atau tahu di chatnya pagi balasnya malam gitu. Semoga kita nggak jadi yang seperti itu ya. Oke, selanjutnya visualize your success. Apa nih? Membayangkan diri sendiri berhasil mencapai tujuan. Kesuksesan, membayangkan kesuksesannya sebelum memulai tugas tersebut. Visualize itu visualisasikan ya kesuksesan kita, ya membayangkan juga boleh. Nah ini salah satu cara yang efektif juga ya untuk mengatasi rasa gugup, rasa kecemasan itu tadi. Itu dengan menggunakan visualisasi ini. Jadi kita membayangkan diri kita berbicara depan orang ya, dengan percaya diri dan sukses gitu, dengan baik gitu ya. Nah kita membayangkan kita menjadi pemateri di depan para guru-guru PAUD nih, serial gitu ya, Masya Allah. Terus juga kita membayangkan kita menjadi pemateri depan para wali murid gitu, dengan banyak yang memberikan pujian, dengan
dengan apa materi penjelasan yang kita sampaikan. Nah, kita membayangkan itu aja dulu. Dan ini cukup membantu kita untuk menenangkan pikiran. Karena kalau kita sudah memblok pikiran kita, seperti beberapa mental block yang kemarin ya, wah ini nanti bakal begini nih, ini nanti begini nggak ya, ini begini ya gitu. Nah, kita kan langsung memblok pikiran kita gitu ya. Nah, ini bukan cara yang tepat, tapi caranya visualize your success itu tadi. Kita visualisasikan kesuksesan kita. Kita pikirkan kalau ini nanti insya Allah apa yang saya sampaikan orang akan suka, orang akan paham, insya Allah akan bermanfaat gitu. Terus kalau misalnya kita ngajak di kelas juga, ya kita bayangkan anak-anak akan senang sama apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan, media yang kita buat, anak-anak akan suka gitu ya. Nah, kita ini kan dulu. Tapi tentunya dengan apa yang kita berikan itu, tentunya dengan berikan yang semaksimal mungkin gitu ya. Jangan asal-asalan aja gitu. Apa yang ada aja lah, penting besok tampil gitu ya. Nah, berarti kan kita sama aja kita nggak berusaha dengan cara yang baik ya kalau seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya kita ingin menjadi guru yang memang benar-benar ketika tampil di depan orang menjadi orang yang didengar dengan cara yang baik gitu ya, sukses gitu ya dalam menyampaikan, ya tentunya kita juga akan memberikan yang terbaik. Kita berikan materi itu yang betul-betul gitu dengan maksimal mungkin. Jangan mencarinya full di ChatGPT gitu ya. Udah buatnya di ChatGPT, terus buat presentasinya di apalah namanya saya lupa lagi, apa ya, di mana ya yang buat presentasi yang 5 detik jadi itu. Gamma AI. Iya, di Gamma gitu ya. Nah, buat presentasinya di Gamma. Terus apa lagi ya? Ya gitulah gitu ya. Nah, kalau saya nih ya, saya tuh paling anti buat presentasi itu di Gamma tuh, paling anti saya. Dan saya tuh nggak bisa saya pokoknya buatnya harus sendiri. Kalau misalnya ibu-ibu sering ngikutin webinar yang saya jadi pematerinya, atau mungkin selama saya mengajar, kalau diperhatikan itu saya slide saya selalu berbeda dengan yang lain. Saya nggak suka dengan yang sama, karena disitulah cara saya untuk meminimalisirkan orang jadi tidak terlalu memperhatikan penampilan saya, tapi dia melihat dari slide saya gitu, untuk mengimbangi kayak gitu. Karena kan saya lebih ke visual ya, lebih senang untuk yang ngedesain lah gitu. Jadi saya dominankan tampilannya, saya perbaiki gitu. Kalau misalnya nih cara penyampaian saya masih nggak baik gitu ya, cara penyampaian saya masih sangat kurang, nah saya maksimalkan di bagian slide materinya gitu. Jadi kalau orang misalnya nggak puas nih dengan mendengarkan, mereka bisa mengulang lagi dengan membacanya gitu kalau menurut saya. Jadi ya itu ya, cobalah untuk ya rajin-rajin baca gitu ya. Boleh sih kalau misalnya menggunakan ChatGPT, saya tidak melarang, karena kan itu termasuk dari perkembangan era digital saat ini gitu ya. Tapi jadikan ChatGPT itu hanya untuk kembangkan kreativitas saja gitu. Tetap sumbernya carikan di jurnal ilmiah atau mungkin di buku gitu ya. Validasikan di sana, tidak dari AI itu tadi, tidak dari ChatGPT itu tadi. Gitu ya kalau saran dari saya. Oke, selanjutnya ketujuh, use deep breathing teknik. Ya, pernafasan ya. Lagi-lagi pernafasan selalu ada ya. Setiap tips dan trik itu tuh pernafasan selalu ada. Karena memang sih yang
paling cepat diserang paling cepat diserang ketika kita lagi cemas gitu ya, grogi gitu. Nah itu yang dikejarnya ke jantung. Kalau jantung udah merator keruan gitu ya, pasti dia ngos-ngosan. Kalau udah ngos-ngosan, paru-parunya juga ikutan gitu. Ya udah akhirnya oksigen di otak jadi semakin menurun. Makanya kita harus sering-sering narik nafasnya tuh yang teratur, yang baik gitu ya, supaya bisa memberikan oksigen yang baik juga untuk ke otaknya. Jadi kalau kita bisa mengatur nafas kita gitu ya, bisa pelan-pelan tarik nafasnya, terus ditahan 4 detik, terus dikeluarin selama 4 detik juga gitu ya. Nah itu bisa mengatur pernafasan kita biar gak ngos-ngosan, biar oksigen yang masuk ke saraf itu tadi, saraf namanya ya, saya lupa, parasimpatis ya, saraf kecemasan yang ada di otak itu tadi ya, itu membantu mengurangi itu ya, dengan kita bisa menghandle teknik pernafasan ini tadi tuh. Oke, selanjutnya fokus on message, not fear. Ini fokus dengan message. Pesan. Ya, fokus dengan pesan, bukan dengan ketakutan ya. Jadi ini maksudnya alihkan perhatian kita dari rasa cemas itu tadi, dari rasa gugup kita itu tadi ya, ke pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi ingatlah kalau tujuan kita ini sebagai guru gitu ya, tujuan kita adalah untuk mengajarkan anak-anak dengan cara yang menyenangkan dan bermanfaat bagi mereka. Jangan kita terlalu khawatir dengan perasaan kita gitu, tapi fokuslah pada bagaimana cara kita dapat membuat pelajaran ini menjadi menyenangkan dan mudah dipahami oleh anak-anak. Ini lebih fokus ke sana. Terus misalnya saat mengajar gitu ya, saat mengajarkan warna gitu kepada anak-anak, ya alihkan perhatian kita dari rasa takut dan fokuslah pada bagaimana cara mengajarkan mereka dengan cara menyenangkan. Tapi ini biasanya sih ketika kalau mengajar itu ternyata di-record gitu ya, di-record terus live di YouTube gitu. Biasanya deg-degannya lebih double tuh, padahal udah sering ngajar ya, setiap hari ngajar gitu. Tak tahu kepala sekolah bilang, hari-hari nih kita ini ya akan live di TVRI ya gitu. Ibu, Bu Widya, hari ini kita live TVRI ya, itu dadakan tuh. Itu deg-degannya langsung tuh, padahal udah ngajar setiap hari gitu. Nah, tahu tiba-tiba langsung grogi, langsung cemas gitu, langsung pikirannya udah kemana-mana gitu ya. Padahal cuman konsepnya cuman beda di record aja, cuman karena ada kamera di depan gitu ya. Nah, jadi cobalah untuk fokus dengan apa yang kita ajarkan. Jadi abaikan aja kamera itu, biarkan aja dia mau nge-record kita gimana, orang mau kita kan kadang sudah memikirkan duluan, ini penampilan saya udah bener belum ya gitu ya. Ya biarkan aja penampilan itu, biarkan aja. Kalau kita sudah merasa dari awal ketika ingin mengajar ya penampilan kita seperti itu, ya sudah gitu, nggak usah kita koreksi berkali-kali gitu. Kadang kita terlalu ingin terlihat sempurna, kita jadi melupakan kalau ada jantung sama paru-paru yang harus dihandle nih gitu ya. Nah, kita kadang suka melupakan itu gitu ya. Oke, selanjutnya 9, give yourself a mental pep talk. Menyemangati
Sebelum ujian harus menyemangati. Ya, give apa? What the meaning give? Berikan dirimu. Ya, berikan yourself. Yourself apa? Dirimu sendiri. Dirimu, ya, berikan dirimu. Menyemangati diri Apa? sendiri ya. Ya, menyemangati diri sendiri ya. Ya, kita memberikan semangat ke diri sendiri, sama sih kayak yang tadi ya, nama Bapak sih tadi yang lupa. Nah, jadi sebelum kita ketika kita berhadapan dengan publik, ya beri diri kita untuk semangat dengan kalimat positif. Doakan diri kita itu gitu. Kadang kita terlalu memikirkan audiens tanpa sampai kita lupa ke diri kita kalau ini diri lagi butuh support juga loh gitu, butuh semangat juga gitu. Tapi kita malah udah mikirin, aduh ini ya nanti audiensnya gimana ya, nanti mereka seneng nggak ya sama apa yang saya sampaikan, nanti mereka suka nggak ya media yang saya buat gitu ya. Nah, kita udah mikirin ke sana gitu, dan kita melupakan diri kita sendiri, padahal diri itu yang akan berperan gitu. Jadi kitanya sampai ya lupa mendoakan diri kita gitu ya, lupa memberikan semangat gitu, lupa memberikan memberikan kalimat-kalimat positif gitu ya, yang mana itu sangat membantu untuk mendorong mental kita menjadi lebih berani, menjadi lebih mengatasi rasa cemas itu tadi, begitu. Oke, ya itu dulu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita ada praktek lagi nih setelah ini. Silakan kalau ada yang ingin dicatat ya, catatin dulu.